di Mamang Suara dan kita disponsori oleh Bucin Prime Store. Dan kali ini kita akan coba bincang-bincang ya. Kita akan disebut istilahnya ngobrol manis bareng Babe. Ada Babe depan kita yang topiknya adalah cinta beda keyakinan. Oke gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan cinta beda keyakinan itu hal yang biasa sebenarnya untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda ya itu biasa lah, untuk remaja-remaja itu hal yang biasa lah. Jadi mungkin karena mereka belum fokus untuk masa depan atau masih sekedar untuk sayang-sayang atau gimana. Nah, yang jadi pertanyaan di sini yang akan kita diskusikan adalah bagaimana jika cinta beda keyakinan ini melanda untuk kaum yang sepuh, ya. Nah itu, jangan ketawa. Nah di sini kita punya narasumber. Sebenarnya. Kita narasumbernya itu Babe. Nah gue mau gini nih. Ini ada hal yang mau gue tanyain gini. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa bikin jadi penyebab dimana di usia kita ya, usia lo, usia gue yang udah bisa dibilang ya bukan muda lagi, dan bisa dan terjadi yang seharusnya memang kita sudah lebih selektif ya dalam memilih pasangan, yaitu seperti dari mulai keyakinannya, terusnya ya kayak ininya lah, bibit-bibit bobotnya lah, itu kan lebih selektif karena kita lebih dewasa. Dan nggak memungkiri ya, Tuhan memang maha baik dan maha memutarbalikkan hati. Itu udah bener lah, udah paling bener lah. Nah, kenapa ini nggak bisa dihindari, dan lo sebagai orang yang berpengalaman dalam hal ini mungkin bisa lo ceritain. Kalau dibilang berpengalaman enggak, cuman punya pengalaman. Kalau berpengalaman kan itu lebih dari satu perempuan dong. Tapi gue punya pengalaman, bukan berpengalaman. Jadi gue pernah punya pengalaman pada fase itu menjalani satu hubungan beda keyakinan. Kan? Tapi itu sebenarnya bukan disengaja, justru tidak disengaja. Tidak disengaja. Ketahuannya memang agak terlambat. Ketahuannya itu tidak sedang PDKT, tapi sudah menjalani baru ketahuan. Jadi setelah tahu, ya udah gue pada saat itu terasa, ya udah deh jalani aja gitu kan. Iseng-iseng ya. Jadi flow lah. Memang Tuhan maha baik kan. Kita sambil berjalan, harapan gue ya sudahlah kita jalani aja lah dulu gitu kan. Itulah iseng-iseng bukan iseng-iseng. Gue lebih karena gue orangnya demokratis ya, ya kan, berbineka tunggal ika, walaupun berbeda-beda, tapi kan tetap bisa bersatu juga, kayak gitu. Itu mang. Jadi kalau sebenarnya awalnya itu tidak sengaja, tidak direncanakan. Tidak sengaja. Jadi waktu itu chatting-chattingan gitu kan. Gue justru nggak pernah kepikiran menanyakan apa, tidak direncanakan. Gue juga tidak pernah bertanya, lu agama apa, gitu kan. Agama lu apa sih? Gue nggak begitu. Tapi setelah berjalan hampir beberapa minggu gitu kan, kita sudah saling sama-sama nyaman, kita sudah saling sama-sama, ya sudah kita sudah mantap lah untuk menjalani satu hubungan ini. Akhirnya pada satu momen dia bilang dia mau ke gereja. Dia bilang dia mau ke gereja. Gue juga agak ke gereja, gue bilang. Gue gak kaget juga kan. Ke gereja, gue bilang. Astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi ayo udah lah ngomong ya kan. Gue juga berpacaran dengan yang sesama agama gue juga udah biasa kan, ya sekali-sekali coba yang beda agama lah, malah beda rasa gitu. Jadi coba-coba ya. Kita jalani gitu.
dan saling menghormati. Dan saya sebenarnya mencoba untuk menjalani pada waktu itu, menjalani. Tapi kita tidak kita tidak melihat latar belakang agama. Kita lebih mengedepankan bagaimana menjalani ini hubungan ini dengan baik. Gitu. Tapi tetap sama-sama menghormati, saling mengingatkan. Dia mengingatkan gue untuk sholat, gue juga mengingatkan dia untuk beribadah gitu. Tapi memang lebih asik gitu kan. Ada tantangan tersendiri. Terus? Begitulah kira. Jadi akhirnya karena terbiasa, ya jadi karena udah bisa terbiasa, ya akhirnya normal-normal aja begitu. Oke. Normal. Terus itu kan pada saat awalnya normal-normal aja. Pada saat berjalannya bagaimana tuh? Tidak ada yang pengaruh, tidak ada pengaruh-pengaruhnya. Ya seperti kalau bulan puasa, dia bangunin gua sahur gitu kan, dia ngingatin untuk gua tarawih. Tidurin juga nggak kan, cuma bangunin aja. Dan dia banyak mengenal tentang agama Islam. Sometime adalah bukan anak-anak lagi yang harus gua jawab pertanyaan yang menjebak itu. Terus halo Gitu. Jadi gitu Lang. Ya tadi pada akhirnya juga gua menilai pacaran sudah dibantu dengan 2 Tuhan aja masih gagal kan, apalagi sama 1 Tuhan gitu kan. terus udah 2 Tuhan mungkin kurang kali, nggak coba lagi. Ya. Pacaran udah dibantu dengan 2 Tuhan aja masih gagal. Apalagi yang 1 gitu kan. Kan Tuhan memang satu, kita yang tak sama kan gitu. Ya, Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Oke. Terus Ya begitulah. berarti dengan kedewasaan kalian itu kalian saling mengisi ya, dan saling mengingatkan mengenai fungsi spiritual masing-masing ya gitu. Ya. Gitu. Terus dengan lingkungan gimana, maksudnya dengan lingkungan ya, ada sanggahan atau ada dari lingkungan kantor lo, atau lingkungan kantor dia, atau lingkungan temen dia, atau lingkungan temen lo gitu. Nggak ada. Karena kita lebih apa ya, lebih berpikir logika aja sih. Memang pada saat mungkin teman-teman yang lain juga memang ada, atau yang sedang yang saat ini sedang menjalani hubungan yang berbeda keyakinan, mungkin ada pro dan kontra. Gue yakin itu ada pro dan kontra. Tetapi sekarang bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang lain, tidak usah orang lain deh, kita meyakinkan pasangan kita bahwa hubungan ini tetap bisa berjalan walaupun kita beda keyakinan. Kan? Lalu konsekuensinya ada konsekuensi mungkin, ada konsekuensi pilihan apabila memang hubungan ini mau dibawa ke arah yang lebih serius. Gitu kan? Pertama kan pasti ada pro dan kontra dari keluarga ya, lingkungan keluarga. Misalnya si laki-laki ini non muslim atau si perempuannya non muslim atau kebalikannya. Otomatis kalau misalnya mereka ini mau melangsungkan ke jenjang pernikahan, apabila keluarga sudah mengetahui latar belakang masing-masing, tentu kan dikasih multiple choice, ya kan? Lu mau ikut ke pasangan lu atau pasangan lu mau ikut ke lu nih keyakinannya, kan gitu. Tentu ini akan menjadi kontradiktif. Lu harus memilih, dan itu sangat berat. Pertama, lu dibesarkan oleh keyakinan yang dari kecil lu meyakini agama lu ini benar. Satu sisi pasangan lu meyakini bahwa agama ini benar, gitu kan. Ini kan akan bertolak belakang ini. Sekarang siapa-siapa aja nih yang kuat imannya. Gue
tidak lebih ke mana ya, ke sikap yang radikal ya, tidak. Tapi di keluarga gue sendiri memang ada yang pindah agama, dan itu kami terbuka. Kalau seperti kayak agama gue ya Muslim, agama Islam mungkin apabila kita sudah menikah dengan pasangan kita mualafkan dia, ada jaminan surga lah katanya. Katakanlah jaminan surga. Kalau mungkin di Nasrani ya, ini mohon maaf kalau gua salah, tolong diklarifikasi atau diperbaiki. Kalau mungkin di Nasrani, mungkin kita ini dianggap domba-domba tersesat yang harus diselamatkan. Betul, kan? betul. Memang dua agama ini memang sama-sama benar, sama-sama baik, gitu kan. Tuhannya satu. Cuma mungkin cara kita yang mengamalkannya berbeda. Tapi itu tidak menjadi pengaruh dalam kehidupan gue pribadi sebenarnya, selama satu sama lain itu masih bisa mengisi dan bertoleransi. Betul, setuju. Tapi yang paling sering gue temui adalah teman-teman gue yang pernah menjalani hubungan ini, akhirnya dia mundur dan backstreet karena memang tidak disetujui oleh keluarganya, gitu kan? Karena ini sudah dianggap tabu. Sudah dianggap tabu untuk sebagian orang, tetapi bagi orang-orang yang mungkin punya pola pikir terbuka, ini bisa menerima. Tapi sebagai orang yang memiliki fanatik agamanya yang kuat, mungkin tidak bisa menerima. Tapi memang menjalani hubungan ini ada konsekuensi yang sangat berat yang harus diambil. Itu keputusan berat yang harus diambil. Mengenai teguran-teguran ada nggak, dalam arti gini, dari temen lo sendiri ya, mungkin yang dari temen lo dengan teguran dari versi agama lo, dan dari teguran dari temennya dia dari versi agama dia, itu ada yang coba menasihati nggak untuk hubungan seperti ini, atau takut? Kalau untuk menasihati itu tidak secara langsung, tapi ada beberapa pandangan-pandangan, tetapi kan gue bisa patahkan dengan gue punya argumen, gitu kan. Artinya kalau gue sih lebih beranggapan begini ya, ya udahlah kita melihat nanti ke depannya seperti apa, gitu kan. Itu juga banyak juga kok orang-orang yang kalau menurut gue, pikiran gue pada saat itu adalah orang yang menikah dalam satu agama yang sama-sama memeluk agama dan kepercayaan yang sama, itu hubungan mereka juga tidak akan bahagia. Ada juga yang bahagia, tetapi tidak menutup kemungkinan juga orang yang menikah dari dua agama yang berbeda, hubungannya mereka bahagia. Oke, gue tangkap ini maksudnya. Gitu. Dan gini, banyak di apa namanya, di dunia ini ya, atau di Indonesia itu yang menikah atau menggabungkan antara dua keyakinan gitu, hidup bareng bersama itu, dan itu menghasilkan dua kesimpulan. Yang kesimpulan pertama adalah mereka menikah dan gagal, atau mereka menikah dan terus sampai mati. Nah, yang sudah lo jalani itu yang versi berhasil atau yang versi gagal ini? Gue tidak sampai tahap pernikahan pada saat itu. Makanya gue bilang berpacaran sudah dibantu Tuhan saja, saya mesti gagal, Pak. Saya gagal di tengah jalan. Nah, itu loh, jadi ya dengan mungkin gue salah doa mungkin. Oke. Atau lo mungkin tetapi apapun lah itu, kejadian apapun lah itu dalam sebuah hubungan, ya, yang sudah kita rencanakan kemudian terpatahkan oleh keadaan, gue menganggap itu adalah suatu rencana Tuhan yang indah yang dikasih ke gue. Dan lo bisa terima itu? Kalau dibilang terima, ya terima nggak terima sih sebenarnya. Dan seandainya lo dipertemukan lagi dengan sosok pasangan yang beda keyakinan, apa di awal udah menyebutkan beda keyakinan, tapi atas dasar mungkin lo suka, lo sayang, apa lo akan meneruskan atau lo review terhadap yang sebelumnya?
Kalau untuk mengulang kembali dengan orang yang berbeda, gue nggak mau. Oke, anggaplah gini ya. Anggap gini. Kita akan buat skenario sama dengan orang yang sebelumnya. Ya kan? Ya kan? Tapi itu lo tahu di awal. Ya. Lo tahu di awal bahwa ini beda keyakinan, ya kan? Bingung dia. Mukanya jelek langsung kalau bingung. Lo tahu ya, sementara di dalam satu sisi di awal lo kenal, di awal lo tahu dia sudah menyebutkan beda keyakinan dan lo sayang, lo suka. Gimana langkah? Gue jalan terus. Oke. Gue jalan terus. Gimananya nanti urusan belakangan. Oh gitu. Nah, Oke itu. Dan pasti yang gue yakin ya kalau lo sudah cukup moderat seperti ini, kegagalan yang lo alami ini bukan dari faktor keyakinan. Bukan. Bukan. Pasti ada faktor tapi lain. Lebih ke kelakuan sebenarnya. Kelakuan lo tepatnya. Ada apa bisa? Coba kenapa kelakuan lo? Kelakuan lo gini ya, udah beda keyakinan, melenceng dari agama juga kelakuannya, gitu? Bukan, salah gue ya? Hah? Gue rasa tidak pernah diumbar di podcast yang terhormat ini, Bapak. Iya, kadang-kadang gue juga pikir gini, gue ngomong agama tapi gue bejat gitu. Kalau tentang apa dan mengapa gue sampai harus hubungan kami harus harus berhenti. Memang ada beberapa persoalan yang memang tidak bisa gue jelaskan di sini. Oke, itu privacy. Oke. Itu sangat complicated sebenarnya. Sangat complicated. Bukan soal agama ya, tapi ada hal lain yang memang memaksa suatu hubungan ini sudah tidak bisa diteruskan. Oke. Tidak bisa diteruskan menurut dia ya. Tapi menurut gue bisa. Jadi sekarang gue untuk menghibur diri ya, gue sekarang menertawakan keadaan gue saja. Keadaan gue anggap komedi saja. Lalu gimana lo berarti lo itu kan udah bisa dibilang kan udah jadi bagian dari hati lo ya untuk sekian lama ya kan. Ya terus lo kehilangan bagian dari hati lo itu, apa yang lo rasain? Hancur, Pak. Gue seperti kehilangan. Kalau misalnya gue punya dua sayap di dalam hidup gue sekarang, saat putus itu sama saja gue kehilangan sebelah sayap gue untuk bisa terbang. Jadi gue punya jasmani dan rohani, tetapi pada saat ini gue punya jasmani tapi rohaninya nggak ada. Jasmaninya ada, rohaninya nggak ada, dan itu berat sekali, dan itu sangat berat. Gue juga harus dan kacau lah pada. Ya dia kehilangan lah, pasti kehilangan banget. Oke, berarti karena kan sudah hampir 6 tahun pacaran. Artinya ada sesuatu yang hilang lah, ada sesuatu yang hilang, kebiasaan yang hilang. Kemudian ada kebiasaan yang hilang, habis itu ada seperti perhatian yang sudah hilang. Kemudian suasana itu sudah tidak sama lagi. Dari asing kemudian dekat, kemudian menjadi asing lagi. Tetapi komunikasi masih tetap berjalan. Komunikasi setiap hari, everyday tetap komunikasi, tetap telepon. Tapi pernah nggak sih terfikirkan kalau misalkan dengan adanya komunikasi lagi setelah lo itu hancur, itu malah akan bikin lebih hancur lagi?
Enggak, justru kalau tanpa komunikasi gue lebih hancur. Yang membantu gue saat ini adalah tetap berkomunikasi. Ketakutan, memang ketakutan yang ketakutan suatu hubungan itu apabila sudah tidak berhubungan lagi. Dan gue sudah coba beberapa kali untuk tetap healing ya, survive gitu kan. Tetapi metodenya mungkin salah. Teman-teman gue juga bilang, circle gue bilang, memang healing terbaik itu dengan pelaku. Healing yang terbaik adalah dengan pelaku. Artinya kita masih tetap sedikit merasakan hal yang sama dari kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya sudah hilang. Walaupun sedikit agak kaku mungkin, tapi itu justru membantu. Karena itulah pengobat luka yang terbaik menurut gua adalah tetap berkomunikasi dengan mantan pacar, dengan orang-orang yang kita sayang. Memang kita sama-sama sayang, masih sama-sama sayang. Oke, tadi suatu keadaan yang memaksa. Tadi lo bilang ya, lo itu seperti kehilangan sayap satu dan itu sedang diobati. Diobati artinya sayap itu nggak akan numbuh lagi. Lo hanya mengobati luka bekas patahan sayap. Ya bang, di bekas patahan sayap kemudian luka dia gua obatin aja pakai obat merah bang, nanti lama-lama ya kudisnya pasti nggak hilang lagi. Ya kalau kayak gitu gampang, biar cepat sembuh segeralah amputasi leher. Udah masih. Iya. Awalnya niat hatinya pernah begitu bang, tapi masih mikir bang panjang. Itu jadi memang nggak ada rencana. Berarti kan kalau misalkan lo nggak punya sayap sebelah, lo tuh nggak bisa terbang. Artinya di sini lo tuh pincang. Ya biar aja, gue nikmati aja, biar aja. Artinya gue harus menebus kesalahan kan. Karena gue juga sudah berjanji pada saat itu, dialah orang yang terakhir yang untuk gue membuka hati untuk perempuan lain kalau gue udah putus. Jadi usai kita putus, ya udah dia orang terakhir. Udah gue nggak mau pacaran lagi, udah stop. Gak mau. Dan memang sudah tidak bisa lagi untuk disembuhkan dengan sayap yang sama ya. Kalau gua harus berpikir pada saat ini, gue tidak boleh berpikir apa yang gua inginkan, tetapi itu kan gue egois dong, ya kan. Tapi gua harus berpikir bagaimana pola dan cara dia berpikir. Tapi kalau saat ini ditanya, lu kenapa sih nggak balikan aja? Gua bilang enggak, karena udah rusak banget. Kalaupun harus diperbaiki, tentu tidak seperti yang awal-awal. Gua rasa begitu. Dan kalaupun dia itu mau, dari sisi dianya yang mau balik gimana? Gak mungkin. Enggak, kan seandainya. Apa lo tetap bilang gak mungkin? Enggak. Dan itu hal yang mustahil, dan gue yang meyakini 100% tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin dia untuk meminta itu nonsens, mustahil. Tapi kalau gue saat ini, mudah-mudahan sampai seterusnya, gue adalah orang untuk dia, gue adalah orang yang gue tahu lah siapa saja, banyak lah orang yang senang sama dia, tapi gue masih tetap dengan perasaan yang sama. Walaupun gue tidak bisa kembali lagi, gue masih tetap dengan perasaan yang sama. Tetapi kalau untuk kembali lagi, gue nggak mau bermimpi, karena itu nggak mungkin terjadi lagi. Gitu. Oke. Jadi terus apa mustahil, bos. Yang lo harapkan apa jadinya? Dari dia udah tidak ada yang lo tidak ada mengharapkan apa-apa lagi dari dia. Yang gue harapkan adalah gue tetap masih bisa berkomunikasi, itu sudah cukup membuat gue bahagia. Tapi kalau untuk berharap lebih, gue nggak berani, karena gue nggak mau lagi, gue nggak mau berharap, gue nggak mau apa ya namanya. Gue kasih lo satu pertanyaan gini ya.
Seandainya lo tau kan Tuhan maha baik ya. Tuhan itu maha baik ya kan. Seandainya Tuhan memberikan lo satu permintaan yang pasti dikabulkan untuk hubungan lo ini, lo mau minta apa? Ya gue tetap minta kembali lagi dong. Kekeh ya, kekeh. Iya, karena gue nggak boleh bohong. Iya. Dan terus terang gue tuh tidak bisa berbohong dan gue tidak bisa menutupi kebohongan dengan dia. Ketahuan terus semua, gitu ya. Ketahuan terus. Bahkan sampai tadi malam juga masih ketahuan juga kalau gue sudah menutupi. Bos, itulah hebatnya dia, setelah bodohnya gue nggak bisa bohong sama dia. Dan dia tahu karena gue tadi malam chattingan sama dia kan, terus ada satu kejadian dan gue agak hampiran 2 jam lah gue skip itu pembicaraannya. Gue chat dia lagi kan. Kata kami lanjut sampai subuh chattingan. Akhirnya dia tahu, dia nanya kenapa begini gue cerita lah. Dia masih nanya, masih mau bohong. Awalnya gue gak mau cerita dia masih mau bohong. Kamu pikir kamu masih bisa bohong sama aku? Ternyata aku nggak bisa berbohong. Dan dia nggak bisa apapun dari dia nggak bisa. Ada kalau di dari aku tuh terbuka. Ada kalau di dunia pekerjaan bohong adalah kegiatan sehari-hari ya. Itu passion. Itu sebenarnya pencitraan dalam kerja gua tuh. Giliran udah dapet perempuan satu nggak hilang semua. Hilang semuanya bos, kacau bos. Oke. Kok ya berarti complicated juga. Nah, complicated banget. Mengenai yang kita kembali ke topiknya mengenai cinta beda keyakinan dari pengalaman yang udah lo pernah alami ya. Terus kira-kira ada nggak? Gue minta lo kasih nasihat lah. Kasih nasihat buat kita semua ini nih ya, buat kita semua tentang apa yang lo udah alami. Terus sebelum mereka terlanjur, apalagi generasi muda dan apa ya? Apa sih ya? Gue minta lo dari sisi baik buruknya seperti apa? Lo meminta aku berfirman atau bersabda aja sekarang? Enggak. Ini hanya general. Kita dari sisi manusia ya, bukan dari sisi agama, dari sisi manusia. Semua dari sisi manusia. Kalau gue cuma bisa bilang paling menjalani hubungan dengan 2 keyakinan berbeda itu memang cukup sedikit berat. Ya. Kalau gue pribadi ya, gue menyarankan tuh kalau bisa carilah seiman. Kalau bisa, tetapi apabila tidak bisa mencari yang seiman, paling tidak kalian itu bisa meyakinkan dari pihak keluarga dulu. Keluarga dulu diyakini bahwa pilihan lu adalah pilihan yang sudah lu yakini ini benar. Orang ini adalah orang yang tepat untuk hidup lu dan untuk lu kedepannya seperti apa dalam memilih rumah tangga. Gitu. Tetapi pada saat satu konsekuensi apabila ternyata di tengah jalan pasangan lo ini tidak seperti yang lo harapkan, hubungan ini tidak seperti yang lo harapkan, lo tidak bisa menyalahkan siapapun. Tetap lo harus menyalahkan diri lo sendiri. Karena menjalin hubungan yang sampai ke jenjang pernikahan itu adalah perjalanan panjang dalam hidup yang sakral. Jadi tidak bisa kita menyalahkan orang apabila kita telah salah mengambil pasangan kita, telah memilih pasangan kita. Jadi pertama, kalaupun lu beda agama, pertama yang harus lu yakini adalah kedua orang tua dan keluarga. Yang terpenting adalah lu yakini dulu di hati lu bahwa ini orang nih, lu tahu nih beda keyakinan, tapi hati lu ini yakin gak nih sama dia. Oke. Yang pertama ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lu bisa meyakini ke orang tua. Begitu juga karena ini ada 2 keluarga nih, yang 2 keluarga besar yang
yang sangat mempengaruhi. Betul, betul. Oke lah, orang tua kita setuju. Mhm. Belum tentu keluarga dari orang tua kita setuju. Mhm. Mhm. Kan begitu. Mhm. Nah, lo tau dong muncung-muncungnya netizen Indonesia ini pedasnya seperti apa. Mhm. Nah, dan lo kuat nggak nih dalam menghadapi cibiran, cemoohan, umpatan, perkataan, nah, kata-kata mutiara tetangga, ya kan, gosip tetangga, lo kuat nggak gitu kan? Selama lo kuat, lo jalani aja. Oh, gitu. Tetapi kalau lo nggak kuat, lo nggak tahan dengan gunjingan-gunjingan, lebih bagus lo main aman. Mhm. Dan Cari aman aja dulu. dan menurut lo ya, Lo temakin. menurut lo mana yang harus didahulukan antara untuk suatu hubungan ya, untuk suatu hubungan mana yang harus lo dahulukan? Keyakinan dari hati, yakin dari hati atau yakin dari keyakinan? Yakin dari keyakinan harusnya. Oke. Tetap Yakin dari keyakinan. itu dulu. Karena begini, menjalin hubungan dengan dua agama ini dia berlawanan antara logika dan perasaan. Oke. Kalau gua menilainya begitu ya, akal kita dan hati kita ini akan bertolak belakang. Mungkin di hati kita, oh itu baik, tetapi mungkin otak kita bilang, oh ini kan nggak benar nih. Misalnya, oh, ini nggak benar ini begini. Tapi hati kita kan nggak bisa membohongi bahwa kita ini benar sayang. Nah itu antara hati dan logika ini memang agak berat gitu untuk mensinkronkan. Lagi kita ya kalau bisa ya memang lebih mementingkan meyakini keyakinan. Nah, tapi kalau memang orangnya itu sudah berpikirnya liberal, berpikir bebas, ya udah dosa-dosa gue urusan gue sama Tuhan. Kan belum ada yang begitu. Ada udah dosa gue sama Tuhan yang tahu dah. Lu nggak usah ikut campur gitu kan. Nah, ada yang begitu. Tapi ya lebih bagus sih meyakini keyakinan kita. Gue nggak mau berpanjang lebar nih kalau soal agama ya, karena gue juga iya kita nggak ada konteks agamanya di sini. Ini kita konteks manusia aja kok, dan itu ya kita konteks manusia ya paling gue bisa menyarankan seperti itu, bertanda seperti itu. Dan kita juga akan berpikir masih tarafnya subjektif ya. Ini menurut pendapat kita aja, kita bukan pendapat. Kita subjektif aja gitu kan. Jadi nggak ada pembenaran ya, kalaupun benar untuk diri kita sendiri dulu lah gitu. Untuk diri sendiri aja ya. Gitu. Kalau yang mendengarkan podcast ini ya kembali ke mereka lagi ya kan. Mungkin ada yang pro dan kontra. Sebagian orang mungkin membolehkan ya, bukan membolehkan lah, menerima. Oh ternyata menjalani hubungan dengan agama yang berbeda itu ya biasa-biasa aja, normal-normal aja gitu kan. Mungkin ada sebagian orang yang mempunyai fanatik terhadap agamanya tinggi, ya mungkin itu nggak boleh, itu haram tuh begini segala macam. Itu terserah, semua orang kan bebas berpendapat toh. Semua orang juga berpikir, semua orang bebas berkreasi, semua orang bebas mengimplementasikan keadaan mereka pribadi selama tidak menyinggung orang lain, ya bebas aja. Oke. Nah, gini, gue itu kan dulu waktu masih muda itu pernah ngalami kayak gini ya. Pernah gue. Udah tua bang. Apanya? Ya paling nggak gue masih lebih muda dari lo dikit lah gitu kan. ya. Enggak gini. Apa namanya? Pas masih muda gue pernah menjalani ini 3 tahun ya. 3 tahun gue pernah menjalani ya. Nah, lo pernah nggak punya pengalaman hal ini terjadi sebelumnya? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Dan gue juga baru pertama kali ini. Gue udah 3 kali men. Sudah sempat diciburitkan dalam kolam berenang. Atau dijorokin ke kolam berenang sudah pernah? Belum pernah. belum sampai situ. Atau sudah pernah memakan babi? Belum. Baru sampai pintu masuk. Gitu. Oke. Jadi belum pernah terjadi sebelumnya, maka dan
apa karena lo hal ini terjadi pada saat lo sudah bisa dibilang dewasa ya. Jadi mungkin lo menyikapinya dengan kedewasaan kan gitu kan. Jadi lebih fair. Ditambah lagi dengan dia lebih dewasa dari gua gitu Bang. Jadi gua lebih ada pembimbing. Jadi lo diemong nih ceritanya. Jatuh gue diasuh. Teman-teman buat yang ini yang pandai ngemong, tolong ini ada satu nih bayi agak besar. Jadi berarti gue tahu tipe lo adalah akan mencari sosok perempuan yang ngemong lu gitu. Oh enggak, kebetulan kemarin dapatnya dia. Tuhan memberikan dia untuk hidup gua. Pemberian Tuhan itu kan adalah anugerah. Jadi gua menerima dengan senang hati. Oke. Tetapi sebagai manusia yang hina ini, yang hidup di dunia fana ini, tentulah sebagai manusia kan kadang-kadang kita ini tidak bisa bersyukur dengan anugerah yang Tuhan berikan. Itu kesalahan gue di situ Bang. Dan satu sisi cocoknya gue rasa gini, ada bagian dari hidup lo yang kurang, jadi terlengkapi dengan adanya pasangan lo yang kemarin ini. Sisi yang kurang ini gue bisa pahami, gue sangat bisa pahami. Sisi yang kekurangan dari lo adalah diemong. Kita LDR Bang. Lo mungkin yang lain lengkap cuma satu, lo kurang diemong. Nah itu dia, makanya lo nempel. Lo kurang diemong Bang. nggak apa-apa setiap orang kan punya hal-hal yang remeh-temeh, itu kadang kita nggak semua orang bisa miliki loh, gitu ya. Itu bukan hina, itu bukan hal yang hina ya kan, itu hal yang indah. Lo disayang, lo dimanja sama pasangan lo, itu kan hal yang yang indah kan, gitu kan. Benar sekali. Dan gue merasa menjadi orang yang pada saat menjalin hubungan dengan pada saat pacaran itu gue merasa menjadi orang yang laki-laki yang beruntung. Beruntung karena memang selain gue ini banyak sebenarnya laki-laki yang mencoba mendekati dia. Tapi memang malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Walaupun putus, ujung-ujungnya putus juga. Ya putus atau enggak itu memang udah jalan seperti itu. Sudah jalan. Ya sudah, takdirnya seperti itu, kita terima. Gua menerima, tapi nggak ikhlas. Saya terima, tapi gua tidak ikhlas. Kayaknya kan tadi udah ada doanya mau lo sampaikan. Ya kayak kita nggak tahu ya, Tuhan kan maha membolak-balikan ya. Ya kan? Someday siapa tahu gitu ya, di usia-usia lo 80-an nanti tiba-tiba semua terbalik sesuai dengan keinginan lo, kan kita nggak tahu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Walaupun itu cuma 2 hari, itu nggak masalah. Nggak masalah. Iya, gua terima dengan ikhlas. Ya kan? Ini host paling jahat nih gue. Lu jangan ngadi-ngadi Bang. Oke. Terus ada cerita apa lagi mengenai hubungan lo ini? Yang kira-kira ya ada yang berkesan, ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan gak usah dibahas kali. Yang menyakitkan itu loh, yang kadang-kadang yang nempel terus. Penyesalan. Yang menyakitkan adalah pada saat gue putus dengan dia masih nempel di pikiran gue dan di mata gue. Itu sangat menyakitkan. Sampai dengan hari ini. Lo nggak coba mengemis cinta? Karena ini sudah pernah kami bicarakan sebelumnya, dan gue harus menerima konsekuensi dan gue harus menghargai keputusan dia. Lo nggak ngomong gini, nggak bilang gini, tolong kasihlah aku satu kesempatan lagi. Karena gue sudah banyak dikasih kesempatan Bang. Jadi kuotanya sudah habis. Oke. Kuotanya udah habis ya. Untuk mengemis ya enggak, tetapi
Kalau untuk air mata gue masih ada, untuk dia masih ada. Tapi untuk mengemis enggak. Tapi kalau untuk air mata gue masih banyak untuk dia. Cuman air dari mata aja kan? Air mata aja bang, bukan air yang lain. Kau mau mencoba aku? Ya, perkataan itu. Oh tidak bisa. Aduh parah. Terus kita apa lagi nih yang mau kita bahas nih? 40 menit men, udah men. Gila nggak? Udah. Oh nggak apa-apa. Hah? Kalau mau diakhiri saja. Nanti kita buat season kedua. Nanti kita buat season kedua. Jadi kasihan yang nontonnya nanti gini. Iya, kasihan Oke, teman-teman. gue minta itu dong kata penutup, kalimat penutup dari lo mengenai hubungan beda keyakinan. Kalau mau kata penutup gue cuma bisa bilang kalau dia nonton ini ya. Nah, Kalau dia nonton ini gue cuma bilang, Hi mom, I miss you. Itu aja deh. yakin itu aja. Itu aja. Yakin itu aja. Itu aja. Oke. Lo jangan bikin gua nangis ya. Lo dari kemarin pengen gua nangis kan? Nah, jangan sampai gua nangis di podcast yang terhormat ini. Jangan sampai. Oke, baik teman-teman. Kali ini podcastnya kita tutup. Nanti kita sambung lagi untuk cerita yang berikutnya dari versi ngombe ya. Sampai jumpa lagi untuk Babe. Terima kasih Oke, untuk thank you podcastnya. banyak, Mamang. Oke, Thank you. bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.